itu kalau kita bandingkan dari krisis keuangan tahun 2008, sebenarnya total global debt dari non-financial corporation itu naik 15% atau sebesar 71 triliun dolar by the end of 2018. Ini according to S&P ya, Standard & Poor's. Dan jumlah itu represent 93% dari total global GDP. 6 triliun dari total 71 triliun itu sit on the balance sheet dari companies yang udah highly leveraged. Semuanya udah habis gitu ya, mau di apalagi yang mau di kolateralin udah nggak ada. Tentu sangat risky kalau kita lihat seperti itu. Kedua, ada structural limit dari lenders. Kalau kita bicara larger companies ya di global, itu banyak justru leverage loans itu dari collateralized loan obligation (CLO). Sementara middle and small global itu adalah banyak perusahaan besar di Indonesia, itu justru dari bank. Nah ini yang sekarang bank-bank kita ini pasti terdampak gitu kan, dan kita harus mulai berpikir saat ini krisis itu is just hiding around the corner gitu. Given the covenant constraint gitu dan current market condition, tentu dari luar pun akan roll over, bukan saja perusahaan tadi yang mid dan small yang kena, yang gede-gede pun semua juga akan kena. Jadi the whole sector, all size of companies itu akan kena. Dan kita harus siap-siap sebagai bank ini juga harus siap-siap. Karena kalau kita lihat tadi, perusahaan-perusahaan yang besar itu umumnya bukan hanya dari bank, dia justru majority itu dari CLO tadi. Dan CLO tadi sudah tidak mau atau unable untuk extend additional capital kepada leverage borrowers. Contohnya adalah Deluxe Entertainment. Itu 10 billion dollar debt-nya. Itu udah masukin bankrupt. Acosta 3 billion dollar debt itu di Januari 2020. Jadi CLO udah decline untuk participate. Nah, itu akan roll over. Belum lagi tadi yang mid size dan small size yang juga pasti akan roll over ke other countries in the world, including Indonesia. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah di Indonesia, bukan yang hanya dari asing gitu ya. Ini kita semua harus antisipasi, saya rasa, untuk ini semua. Nah, next slide mungkin, Mas Willy. Di sini kita sebagai internal auditor punya kesempatan untuk bisa masuk sebagai business advisor kalau menurut saya. Jadi kita tidak hanya, kan banyak nih kita bilang, oh kenapa kita ingin consulting role, jangan cuma assurance. Di sini kita bisa masuk sebagai business advisor. Kita bisa kasih insight, gitu ya. Kita bisa masuk memberikan insight kepada manajemen untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Kita bisa menjadi business advisor dengan melakukan business due diligence. Business due diligence based on risk. Kita assess industrinya seperti apa. Nanti Willy juga akan share industri-industri yang mungkin berpotensi untuk baik ataupun punya memang saat ini bagus gitu ya, atau berpotensi menjadi baik. Karena bukan apa-apa, kita harus assess itu bukan saja situasi dia saat ini gitu. Kita harus assess posisi dia saat ini di dalam ekosistem bisnisnya, di dalam market. Satu dari sisi industri, gitu ya, kita tahulah ada industri-industri yang saat ini sangat terhit dengan parah. Tapi ada industri-industri yang di dalam waktu periode beberapa lama bisa bangkit kembali, bisa bounce back, gitu ya. Nah itu kita harus assess. Sebagai internal auditor kita punya kesempatan di situ untuk memberikan value kepada manajemen. Nah kita assess industrinya, kita assess posisi debtors tersebut di dalam market. Apakah dia leader atau tidak, atau justru dia pasti akan bangkrut, buat apa kita buang garam ke laut, gitu kan. Di restruktur pun dia tidak akan survive. Ini salah satu yang harus dipertimbangkan. Apakah setelah di restruktur dia bisa buka pabriknya lagi, lalu dia bisa open
back to normal. Kalau tidak, percuma, gitu kan? Itu salah satu yang mungkin harus diassess dalam melakukan due diligence tadi. Kedua adalah, mereka punya plan apa untuk bouncing back? Dalam proses restrukturisasi tersebut, rencana apa yang mereka punya untuk mensupport pengajuan restrukturisasinya? Untuk bisa mendukung dan align dengan restructuring-nya tentunya, gitu ya. Kalau plan-nya tidak masuk di akal, itu tentu juga kita akan bingung gitu kan ya. Itu saya rasa juga perlu menjadi salah satu pertimbangan dan aspek dalam penilaian waktu kita melakukan due diligence. Kemudian, proyek-proyek apa yang mereka punya? Kalau misalnya plan-nya tidak didukung oleh proyek-proyek yang real, yang mungkin bisa dijalankan, itu juga sulit gitu untuk bisa menjustify asumsi-asumsi yang mereka buat dalam pengajuan debt restructuring-nya. Nah, proyek-proyek itu juga tentu kita harus assess lagi. Kan dalam setiap proyek juga kan ini semua terkait dengan risiko. Resources-nya apa untuk menjalankan proyek tersebut? Kalau resources-nya tidak ada, dari sisi human resources, dari sisi mungkin mereka pakai perlu infrastruktur tertentu gitu. Itu juga menjadi suatu pertimbangan. Ada project risk di situ, proyeknya tidak akan berhasil. Mereka merely kepada resources yang sama dengan timeline yang sama untuk bisa merepay debt yang tadi mereka restructure, gitu kan ya. Itu salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan sehingga usulan cash flow yang mereka bikin, projection cash flow yang mereka bikin menjadi sangat tidak realistis. Itu juga menjadi salah satu risiko yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman dan bisa menjadi masukan untuk manajemen. Kemudian, culture dari organisasi itu saya rasa penting gitu ya, yang suka dilupakan pada saat melakukan due diligence. Padahal culture organisasi itu very, very, very important. Apakah culture-nya mendukung untuk bisa menjalankan plan, menjalankan project, gitu ya, mengexecute. Jadi apakah organisasinya dari debitur tuh prepare gitu loh untuk bisa melakukan turnaround tersebut gitu. Karena kalau enggak itu it's doomed to failure gitu. Jadi ada beberapa aspek di situ yang perlu dilakukan dalam due diligence tersebut, dan ini saya rasa merupakan suatu kesempatan buat teman-teman untuk bisa masuk menjadi visit advisor di perusahaan gitu ya, memberikan value, menjadi strategic partner, menjadi business advisor bagi manajemen dalam melakukan business due diligence tadi, yang lebih dari sekedar mengakses financial figures dari debtors gitu. Mungkin dari saya itu bisa nanti dilanjutkan dengan tahapan-tahapan baik dari menyusun rencananya, kemudian skenario-skenarionya, dan juga tahapan debt restructuring termasuk risiko-risiko tadi ada credit risk dan lain-lain yang akan disampaikan oleh